Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan sore kali ini ya rekan-rekan, nanti kita akan melakukan ya proses pemberian makan dengan takaran pakan terbaru versi dari kami yang ada di kandang tower. Nah, nanti ya akan kita tunjukkan dan juga akan kita bahas bersama ya mengenai masalah takaran pakan yang kalau menurut saya ini ya masalah untuk imbasnya ya itu juga betul-betul bagus, terutama untuk kita yang menekuni peternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, ini ya untuk langsung kami sudah seperti biasa ya, kita menggunakan konsentrat petelur ini sebagai suplemen protein ya, untuk merangsang agar untuk indukan-indukan kita itu bisa segera bertelur. Dan yang kedua ada jagung giling ini ya, yang mana untuk jagung giling ini sudah kita ketahui ya, untuk kadar proteinnya kalau tidak salah sekitar 9%. Dan yang terakhir tentunya ada bekatul ya. Bekatul ini adalah bekatul halus yang mana untuk masalah kualitasnya itu memang betul-betul bagus sekali untuk masalah karbohidrat dan juga kadar proteinnya. Nah, ini ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk mulai kemarin ya kami yang ada di kandang tower ini memberikan untuk takaran pakan ya pada ternak-ternak kita itu kita rubah, yang mana untuk semula ya kita menggunakan takaran pakan 1 on per ekor per hari. Untuk saat ini kita rubah menjadi 90 gram, atau kalau di on kan ya itu sekitar 0,9 on. Nah itu ya. Nah ini rekan-rekan berkaitan dengan masalah cuaca ya. Tentunya untuk cuaca panas sudah pernah saya sampaikan ya, untuk takaran pakan yang ada di kandang kami memang sengaja kita rubah. Ini berbeda ya ketika untuk cuaca agak dingin tuh, memang untuk takaran pakan kami antara 1 on per ekor per hari sampai 1,2 on. Nah ini harus kita imbangi dengan masalah hijauan. Nah hijauan ini ya kalau saran saya silakan kita berikan hijauan ya. Mungkin saja untuk hijauannya ini juga sudah banyak sekali ya rekan-rekan semua mengetahui, dan kalau bisa masalah hijauan ini tidak usah kita hitung di takaran pakan pokok. Nah ini ya. Nah karena apa ya untuk rekan-rekan semuanya, untuk masalah hijauan ini tidak kita hitung, ini dikarenakan kalau untuk takaran pokok ini ya kita berikan berkurang dan kita suplai dengan hijauan ya, kita takutnya nanti akan berimbas dengan masalah produksi telurnya. Nah ini berbeda ya jikalau kita menekuni usaha ternak endok ini dengan sistem pembesaran. Kalau peternak endok dengan pembibitan ini memang kalau bagi saya ya masalah langsung pakan itu memang betul-betul bisa menentukan kualitas dan juga jumlah produksi telurnya. Nah itu ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk mulai kemarin itu memang takaran pakan yang ada di kandang kami sengaja memang kita turunkan. Nah itu tadi kaitannya dengan masalah cuaca yang sudah mulai panas ya. Biasanya ini untuk ternak-ternak kita memang nafsu makannya itu memang condong lebih sedikit. Dan untuk pengingat juga ini ya buat rekan-rekan semuanya, bahwasanya dengan takaran yang 90 gram ini yang perlu dicatat ya, kita harus menggunakan untuk katul yang halus. Harap dibedakan ya mengenai masalah katul dengan dedak. Silakan untuk rekan-rekan semuanya mencari tahu ya perbedaan antara bekatul dengan dedak ini. Nah ini kenapa? Dikarenakan untuk kualitas ya dari bekatul dan juga dedak ini memang sangat jauh berbeda. Nah untuk masalah persentase ya untuk rekan-rekan semuanya ini ya, masalah takaran atau perbandingan yang kami gunakan ini memang sekitar 70% kita menggunakan bekatul, 20% kita suplai dengan jagung giling ya, dan yang 10% kita menggunakan konsentrat petelur. Nah ini perlu dicatat ya untuk semuanya saja,
apabila untuk rekan-rekan semua ya menggunakan takaran ini, masalah rangsum pakan tersebut ya, yang tadi sudah saya sampaikan, harus betul-betul menggunakan jenis pakan atau katul yang murni. Tapi kalau menggunakan dedak ya, saya tidak berani menjamin ini untuk masalah kualitas dari indukan kita maupun pejantan ya, ataupun juga dari masalah segi keburusan. Kita tahu juga ya bahwasanya di dalam peternak endok pembibitan ini memang seharusnya ya kita tidak harus membuat untuk indukan kita yaitu terlalu gemuk. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau memang condong terlalu gemuk ya, tentunya juga kita takut akan berimbas dengan masalah proses produksi telur yang dihasilkan. Biasanya kalau indukan yang terlalu gemuk itu ya, untuk masalah produksi telurnya memang relatif agak lambat, bahkan juga untuk jumlah telur yang dihasilkannya pun akan condong relatif sedikit. Makanya kalau di kandang kami ini ya, masalah takaran pakan ini harus betul-betul kita perhatikan, dikarenakan kita berharap ya rekan-rekan di dalam usaha peternak endok ini, terkhusus pembibitan, kedepannya memang bisa betul-betul menghasilkan. Dalam artian untuk masalah biaya ya yang kita keluarkan, dan juga untuk penghasilan yang kita dapat, tentunya juga harus ada surplusnya atau ada keuntungan. Nah ini ya, kalau di kandang kami ini untuk jumlah populasi ya saat ini kurang lebih sekitar 200 ekor. Nah berarti kalau kita kasih takaran pakan ya dengan 90 gram, secara otomatis per hari pakan yang kita berikan sekitar 18 kilo. Nah 18 kilo ini ya silakan kita bisa memberikan ya beberapa kali. Tapi kalau di kandang kami kita berikan cukup 2 kali saja, di pagi hari dan juga di sore hari. Tentunya ya kalau kita bagi 2 dari 18 kilo itu tadi ya, untuk yang 9 kilo itu kita berikan di pagi hari, dan yang 9 kilo lagi kita berikan di sore hari. Nah makanya untuk rekan-rekan semuanya ya harus bisa memahami ini, karena masih banyak juga ini yang menanyakan ke kami untuk takaran pakan ini ya, itu katanya diberikan 1 kali makan. Nah tidak ya, untuk pemberiannya silakan bisa untuk rekan-rekan semuanya atur ya sesuai dengan situasi dan juga waktu rekan-rekan semuanya. Yang terpenting untuk takaran awalnya itu tetap kita menggunakan 90 gram per ekor per hari. Itu ya dari rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita berikan ini ya. Tentunya juga ada manfaatnya ya. Hal ini berkaitan dengan masalah agar untuk pakan endok kita menjadi lebih hemat ya. Dan kita bisa merubah untuk mindset dari sebagian masyarakat kita bahwasanya peternak endok itu pakannya boros. Tetap semangat, ayo ternak geng kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.